Bismillah, ya Allahu Akbar. Sallallahu ala millati Rasulillah. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Camat Purwasari yang hal ini akan disampaikan oleh PLT Bapak Haji Syahrul Hafid. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami dari pihak kecamatan sekali lagi terima kasih Bapak Kiai. Dan memang kalau kita cerita Pak Kiai, saya ikut membantu dalam halnya pelaksanaan pembantuan administrasi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Haji selaku pemilik, ikut membantu mengurus surat-surat ke Kementerian KUA Kecamatan Purwasari. Dan mudah-mudahan surat sudah selesai. Alhamdulillah, kita selaku pemerintah juga akan selalu melihat daripada kegiatan-kegiatan yang akan nanti dilaksanakan. Untuk itu dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Dewan, yaitu Yang Mulia Haji Aib Saifuddin. Kepadanya kami haturkan dengan segala hormat. Acara peletakan batu pertama pembangunan masjid, ya, yang nanti insya Allah dilanjutkan dengan pembangunan pondok pesantren Riyadul Jannah, yang insya Allah tadi sudah disebutkan oleh Pak Camat bahwa ini adalah tanah wakaf kurang lebih 2,5 hektar yang diwakafkan oleh orang tua kami Pak Haji Husni Mubarak. Mudah-mudahan ini bisa pembangunan pondok pesantren termasuk pembangunan masjid di sini bisa berjalan lancar. Dan ini merupakan tindak lanjut kami pernah bermusyawarah sebulan yang lalu kalau tidak salah ya Pak Komandan, dengan Pak Kiai bersama-sama waktu itu sebulan yang lalu, bahwa di sini akan dibangun pondok pesantren. Nah, waktu itu saya menyarankan agar ya sowan dulu kepada Pak Kiai yang ada di Kabupaten Karawang, kemudian kepada pemerintah daerah, ya minimal kepada pemerintah setempat. Dan ini yang menjadi waktu itu menjadi kendala adalah jalan, Pak. Ya. Dan sekarang memang masih jadi kendala karena terlalu jauh ya untuk, tetapi dengan semangat ini untuk kebaikan, mudah-mudahan ini berjalan lancar semuanya. Saya tentunya atas nama warga, mewakili warga, khususnya kebetulan saya tinggal di Desa Mekarjaya, mewakili warga Mekarjaya khususnya, umumnya Kecamatan Purwasari dan Dapil 6 khususnya. Ini saya berbangga hati punya, walaupun memang di Purwasari sudah ada pondok-pondok pesantren yang lainnya, tetapi dengan sekarang akan dibangunnya pondok pesantren ini bisa membantu khususnya warga Kecamatan Purwasari untuk lebih meningkatkan agama khususnya Islam ini. Sambutan berikutnya adalah akan disampaikan oleh Bapak Kolonel Hudiono selaku Kasatgas Citarum Sektor 9. Kepada Yang Mulia kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk bapak-bapak sekalian, tentunya ini pembangunan ini banyak beberapa pihak ya yang telah membantu kegiatan ini. Ya. Dari yang mewakafkan, dari yang membangun ada sumbangannya. Ini juga yang tidak penting juga terima kasih kepada PDT yang telah memberikan jalur jalan yang akan kita laksanakan untuk pembangunan ini. Nah, cuma saya berharap bahwa pembangunan ini tentunya untuk kebaikan, tidak merusak lingkungan. Apabila ada kekurangan-kekurangan yang ada, ayo kita musyawarahkan bersama. Ya. Mungkin ada kurang ini, kurang itu, mungkin dari pihak warga atau mungkin dari pihak yang membangun dan lain sebagainya. Yuk
tidak perlu pakai benturan, ya, musyawarah. Karena negara kita ini negara musyawarah untuk mufakat. Mari kita sama-sama apa yang ada, ayo kita kerjakan. Kira-kira apa nih di sini? Oh, kekurangannya sini. Aku mau bantu sini. Oh, ini ada masalah dengan ini. Apa masalahnya, Pak? Ayo kita selesaikan. Nggak perlu pakai ribut dan lain sebagainya. Ya, nggak musim. Ya, sudah nggak musim kalau ribut-ributan segala macam. Sedikit ada penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Kiai yang telah termati, mohon disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya sebentar karena mengklarifikasi tentang luas tanah. Karena saya diberi tanah oleh Pak Hadi ini melalui wasilah Kiai Haji Abdul Mumin. Sampai di sini saya di sawah. Saya sebetulnya titipan amanah yang dari Saudi ini hanya butuh 3.000 meter. Luasnya bangunan itu semua asrama 8 kamar dengan 2 kantor, 4 toilet, dan masjid itu hanya 1.000 meter. Akhirnya ke sini disuruh melihat tanah oleh Pak Haji Husni. Saya ditunjukkan ini semua punya saya, kata Pak Haji Husni. Saya cuma butuh 1 hektar, kata Pak Haji Husni. Udah yang ada di sini saya semua saya kasihkan, kata Pak Haji Husni. Pas saya pulang dari sini, di perjalanan ditelepon sama wasilah Kiai Abdul Mumin. Kiai, pokoknya Pak Haji Husni menyatakan mau memberikan 4 hektar. Cuman diadministrasikan ke Bapak karena kemampuan yayasan, baru itu Bapak jadi 2,5. Malah kata Pak Haji Husni melalui wasilahnya ini, kalau ada masyarakat yang mau menjual tanah murah, mau kasih 10 hektar. Kata Pak Haji Husni. Jadi tolong itu, jadi yang ada itu 4 hektar walaupun nisah yang lain. Tetapi yang diadministrasikan ke Bapak 2,5 hektar. Karena menyangkut dengan surat izin pembangunan nanti. Hanya itu supaya karena masih ada Kiai Rihat ini supaya menjelaskan bahwa jangan khawatir ke depan. Ini hanya program yang ada dari TK sampai SMK atau Aliyah derajat. Tetapi kalau memang lebih luas seperti apa yang dijanjikan, kami siap untuk mendirikan jamiah atau universitas karena memang membutuhkan lahan yang luas. Untuk itu mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua PJNU Karawang, yaitu Habibul Makaram Syekh Kiai Haji Ahmad Ruhiyat Husbi. Kepadanya kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadha ila yaumin na'dah, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, baik legislatif maupun eksekutif, wabil khusus sahibul fadilah, mukarram, al-alim, Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Makki. Saya doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan lebih diberkahkan oleh Allah ilmu serta keluarganya. Wabil khusus wakif Bapak Haji Husni dan keluarga, juga bersama seluruh teman-teman dari Pulau Madura yang saya hormati, saya banggakan. Wabil khusus Bapak Komandan Kolonel Yono Citarum 19, Pak ya. Terima kasih
atas kehadirannya, mobil khusus Kang Aep dari fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karawang, kemudian ada Pak LT Camat, ada Pak Kapolsek, Ibu Babinsa, kemudian juga Pak Dan Ramil, kemudian Ibu Kepala Desa dan Bapak Kepala Desa. Ini ada 2 kelurahan Pak ya, desa. Ada Ibu Lurah Mekarjaya dan Pak Lurah Pancawati. Yang saya hormati juga Mukarram Kiai Enceng Baihaqi, Ketua MWCNU Kecamatan Purwasari, juga Bapak Kepala KUA Kecamatan Purwasari, dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. 2 hari yang lalu, Al-Mukarram Kiai Hakam sowan ke kantor PCNU Karawang. Beliau menyampaikan undangan Pak Komandan kepada saya dengan senang hati, karena bagi saya yang sekarang ngurusin Nahdlatul Ulama, tidak akan ada NU, bahkan tidak akan ada pondok pesantren di Indonesia kalau tidak ada seorang ulama tokoh Madura, yaitu Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Semua para kiai, tepuk tangan dulu untuk Madura ya. Semua pondok-pondok pesantren besar di Indonesia, semua para kiai besar di Indonesia, itu semua nyambung sanad keilmuannya kepada Syekhona Khalil Bangkalani. Termasuk orang Jawa Barat, Pak. Kita ini punya kebanggaan di Purwakarta, ada Mama Tubagus Bakri Sempur. Mama Tubagus Bakri Sempur juga adalah santrinya Syekhona Khalil Bangkalani. Kemudian juga kita punya guru-guru yang lain. Di Nahdlatul Ulama ada Hadratul Syekh Mbah Hashim Asy'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Syamsuri, ada yang sekarang pesantrennya sampai 41.000 santri, yaitu Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo. Mbah Manap Abdul Karim juga adalah santrinya Syekhona Khalil. Hampir semua pondok pesantren di Pulau Jawa ini nyambung kepada Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Jadi kalau Kiai Hakam kemarin menyampaikan, jangan khawatir katanya Kang Uyan, walaupun sumbangannya dari Mekah, dari Saudi, tapi diyakini bahwa ini pesantren Nahdlatul Ulama, pesantrennya pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pesantren Wahabi. Ya. Saya percaya betul, bukan 100% lagi Kiai, tapi 1000%. Ya. Karena itu tadi. Jadi kalau ada, mohon maaf ini, kalau ada orang Madura yang Wahabi, pasti udahnya kebalik gitu. Nah, Madura itu pasti NU, pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul kan? Karena memang di sana ya ada Syekhona Khalil, ada beberapa pesantren besar, termasuk beliau juga adalah mantu dari pesantren Guluk-Guluk ya, Kiai. Ya, dari Guluk-Guluk Madura yang juga itu sangat terkenal. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu maka saya berharap wakaf dari Pak Haji Husni ini, yang tadi yang baru diadministrasikan baru 2,5 hektar, tapi insya Allah tidak menutup kemungkinan beliau bebaskan juga sawah-sawah yang ada di sekitar sini sampai 10 hektar. Saya berharap bukan hanya masjid Siti Khadijah saja yang nanti berdiri di sini, tapi ada pondok pesantren dari mulai TK, PAUD, kemudian sanawiyah, aliyah, sampai jamiah, sampai perguruan tinggi. Insya Allah dengan karomahnya Syekhona Khalil guru kita semua, dengan karomahnya Hadratul Syekh Mbah Hashim Asy'ari, dengan karomahnya Syekh Pulau Bata, dengan karomahnya para auliya illahi ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang dilakukan oleh Pak Haji Husni dengan Kiai Hakam, alhamdulillah khusus dari Karawang ini merupakan sebuah suri tauladan bagi kita. Biasanya kan baru pertama lah saya dengar ada
kiai dari Madura, pengusaha dari Madura mewakafkan tanah yang begitu luas ini ya untuk pembangunan sebuah pesantren. Biasanya Madura kan ya gitulah gitu ya. Saya tidak sanggup mengungkapkannya ini. Ya pengusaha ya. Pengusaha biasanya pengusaha dan lain sebagainya. Saya juga dulu sebelum saya ketua PTNU Kerawang itu orang Madura, yaitu Pak Haji Marzuki. Beliau seorang pengusaha limbah juga. Tapi walaupun pengusaha limbah kan, walaupun ketua PTNU beliau tidak sempat mewakafkan tanah untuk pesantren. Tapi Haji Husni luar biasa ini. Wah, luar biasa Pak Haji Husni. Dan saya berharap nanti juga kalau misalnya masjid ini selesai dibangun, saya berharap kepada KHK mudah-mudahan kalaupun tidak ketua umum PBNU, Rois Am PBNU yang meresmikannya nanti di sini. Ya. Dan kita akan bantu nanti supaya beliau ketua umum atau Rois Am PBNU bisa meresmikan Masjid Siti Khadijah ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika 3 komponen ini bersatu, insya Allah nanti akan berdiri dengan megah kompleks pondok pesantren Riyadul Jannah ya. Luar biasa. Insya Allah nanti anak cucu kita ke depan akan menjadi santri di pondok pesantren ini. Bisa dibayangkan pesantren besar adanya di rel kereta. Ini kan ada di pinggir rel kereta, kemudian ada jalan Pantura sebelah sana, jalan raya Pantura. Wah ini kalau akses jalannya nanti sudah dibangun oleh anggota dewan dan lain sebagainya, insya Allah ini akan berdiri dengan megah komplek pondok pesantren yang terbesar di Kabupaten Karawang. Saya berharap seperti itu Kiai. Namanya juga at-ta'ir yatiru bi janahaihi wan nasu yatiru bi himmati. Kalau burung terbang dengan kedua sayapnya, kalau manusia terbang dengan cita-citanya. Pak Kolonel juga harus punya cita-cita. Jadi di Jawa Barat itu istilahnya. Nah, jadi itu ya. Saya berharap apa yang dirintis oleh Kiai Hakam dan Bapak Haji Husni khususnya, serta pengusaha dari Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah ini menjadi sesuatu yang persembahan yang paling berharga untuk masyarakat Karawang dan sekitarnya. Kita berdoa, langsung doa ini ya. Apa ada yang doanya? Hah? Kenceng doanya, kenceng. Doa. Bagi-bagi ho. Kan kenceng udah dapat berkat. Double ya. Nah, mari kita berdoa sedikit kepada Allah SWT sebelum nanti akan dilakukan peletakan batu pertama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim irfa' aqdarana washrah sudurana wa yassir umurana وحصل مقاصدنا واشف مرضانا يا من هو كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را حاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسر الهيبة والقدرة والجبروت والعظامة اجعلنا من عبادك المؤمنين وأهل طاعتك المحبين وارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير واغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك أن تلقي المحبة الدائمة والألفة الوداد في قلوبهم إلى محبتنا وأن تهلك من حسدنا وظلمنا وعادنا وأن تيسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة بتيسير وفضل منك يا الله
بتيسير وفضل منك يا الله بتيسير وفضل منك يا الله اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة أوليائك المقربين وبكرامة وبمعونة علمائنا الكريم خصوصا بكرامة شيخنا خليل البنكلاني وبكرامة كانجeng Syekh Pulau Bata صاحب هذه القرية أن تقضي جميع حاجاتنا وأن تحصل مقاصدنا وأن ترفع درجاتنا وأن تيسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة مع الراحة والطمأنينة للقلوب والأبدان بالسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا أنزلنا خير منزل وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا خير منزل وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا خير منزل وأنت خير المنزلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terakhir yaitu adalah acara peletakan batu pertama. Monggo kita sama-sama ke lokasi untuk melaksanakan peletakan batu pertama para sesepuh, para pilih sepuh. Dimohon dengan hormat untuk menyaksikan. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i صلوا عليه صراط المستقيم pasang batu silakan yang mau pasang batu dulu mau dibuat mau digali Allahumma hdina siratal mustaqim siap makan keke ini Rame-rame mohon diabadikan, ini adalah momen-momen sangat penting. Silakan yang lain. Mohon diabadikan para kiai, para tokoh dari ulama, umara, semuanya kumpul. Alhamdulillah, insya Allah akan menjadi kekuatan yang takkan tertandingi. Amin.